Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sutiawati dengan NIM C1C018048 dari kelas R009 Akuntansi dengan mata kuliah Akuntansi Syariah. Baiklah, untuk kali ini pembahasan kita yaitu akad mudharabah. Terdapat 6 pembahasan mengenai akad mudharabah. Yang pertama yaitu pengertian akad mudharabah, yang kedua jenis akad mudharabah, yang ketiga dasar syariah, yang keempat prinsip pembagian hasil usaha menurut PSAK 105 Part 11, yang kelima yaitu bagi hasil untuk akad mudharabah musyarakah PSAK 105 Part 34, dan yang terakhir yaitu perlakuan akuntansi PSAK 105. Untuk yang pertama yaitu pembahasan kita pengertian akad mudharabah. Mudharabah berasal dari kata ada harbi, fal ardi, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga kirot, yang berasal dari kata al-qardu, yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Akad mudharabah merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Yang selanjutnya yaitu jenis akad mudharabah. Jenis akad mudharabah terbagi menjadi 3, yaitu mudharabah mutolaqoh, yang kedua mudharabah muqayyadah, dan yang ketiga yaitu mudharabah mushtarakah. Untuk yang pertama yaitu mudharabah mutlaqoh. Mudharabah mutlaqoh adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan prestasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah, yaitu mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usahanya. Dan yang ketiga yaitu mudharabah mushtarakah, yaitu mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama atau investasi. Selanjutnya yaitu dasar syariah. Sumber hukum akad mudharabah itu berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua yaitu rukun dan ketentuan syariah akad mudharabah. Rukunnya yaitu terdapat adanya pelaku yaitu pemilik dana dan pengolah dana. Yang kedua yaitu objek mudharabah berupa modal dan kerja. Dan yang ketiga yaitu adanya ijab kabul atau serah terima. Dan yang keempat adanya nisbah keuntungan. Sedangkan berakhirnya akad mudharabah itu disebabkan 5 faktor. Yang pertama yaitu dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. Dan yang ketiga yaitu salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Yang keempat, pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dituangkan dalam akad. Dan yang terakhir yaitu modal sudah tidak ada. Selanjutnya yaitu prinsip pembagian hasil usaha PSAK 105 Part 11. Contoh perhitungan pembagian hasil usaha. Berikut ini adalah laporan laba rugi dari usaha yang menggunakan akad mudharabah, di mana pendapatan dimisalkan 1 juta rupiah, kemudian dikurangkan beban pokok penjualan Rp650.000, didapatlah laba bruto sebesar Rp350.000. Dari laba bruto yang dihasilkan dikurangkan beban-beban yaitu Rp250.000, didapat laba atau rugi itu Rp100.000. Adapun pembagian keuntungannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan prinsip bagi laba atau profit sharing, maka nisbah antara pemilik dana dan pengelola dana adalah 30/70, di mana pemilik dana 30% dikali 100.000 yaitu 30.000, untuk pengelola dana 70% dikali 100.000 sama dengan 70.000. Dasar pembagian hasil usaha adalah laba neto. Laba neto adalah laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudharabah. Berdasarkan prinsip bagi hasil, maka besar pembagian hasil usaha adalah laba bruto, bukan pendapatan usaha dengan nisbah antara pemilik dana dan pengelola dana adalah 10/90, di mana pemilik dana 10% dikali 350.000 sama dengan 35.000, dan pengelola dana 90% dikali 350.000 sama dengan Rp315.000. Selanjutnya yaitu bagi hasil untuk akad mudharabah musyarakah PSAK 105 Part 34. Ketentuan bagi hasil untuk akad jenis ini dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana sebagai mustarik dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Atau yang kedua, hasil investasi dibagi antara pengelola dana sebagai mustarik dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana sebagai mustarik tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.
Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi PSAK 105. Terdapat dua pembahasan, yaitu akuntansi untuk pemilik dana dan akuntansi untuk usaha mudharabah. Akuntansi untuk pemilik dana. 1. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Yang kedua yaitu pengukuran investasi mudharabah. Yang pertama, investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Yang kedua, investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebagai nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Nilai dari investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas harus disetujui oleh pemilik dana dan pengelola dana pada saat kontrak. Akuntansi untuk usaha mudharabah. Akuntansi untuk usaha mudharabah dilakukan oleh mutarib dan hanya untuk pengelolaan usaha mudharabah saja, tidak termasuk pencatatan untuk mudarib di luar usaha mudharabah. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pengukuran dana syirkah temporer berdasarkan dana syirkah temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Di sini terdapat contoh pada saat pembentukan akad mudharabah. Pada tanggal 2 Januari 2017, Bapak Budi memberikan pembiayaan dalam bentuk akad mudharabah kepada Bapak Alam untuk mendirikan usaha 20 juta rupiah secara tunai. Nisbah yang disepakati 40/60 pada saat penerimaan dana syirkah temporer dalam bentuk kas. Maka jurnalnya, kas pada debit 20 juta rupiah dan dana syirkah temporer pada kredit sebesar 20 juta rupiah. Jika modal mudharabah diberikan dalam bentuk aset non-kas dengan nilai wajar 20 juta rupiah, maka jurnalnya aset non-kas 20 juta rupiah di debit pada dana syirkah temporer 20 juta di kredit. Nah, sekian dari presentasi saya kali ini. Saya minta maaf atas kekurangannya, lebih kurangnya saya mohon maaf, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.